Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat ini, bukan satu orang, jadi masyarakat ya pada intinya ini menghendaki reformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, hadir beberapa guru ngaji, para tokoh masyarakat, tokoh agama khususnya di lingkungan RT 2 RW 5 yang sangat saya hormati, Ketua BPD beserta seluruh jajaran anggota yang hadir, Bapak Sekretaris Desa beserta seluruh jajaran anggota, juga ibu kita ya, bukan ibu kita Kartini, ibu kepala dusun kita ya, yang sangat saya banggakan, baru melahirkan kepala dusun bebini ya. Ibunya loh serta tahun dah. Tak kata yang gini. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, para hadir yang sangat saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah, pemberian kenikmatan pada kita, terutama nikmat sehat, kesempatan, sehingga kita ditakdir pada malam hari ini untuk bersilaturahim, bermuajahah di balai desa. Baru pertama kita kumpul para tokoh benih koto lain tokoh dan koto beda ya. Ini para tokoh alhamdulillah cukup bangga dan membanggakan kami ya. Baru pertama ini satu rumpun kumpul. Jadi kumpulnya kita pada malam hari ini mudah-mudahan senantiasa memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita agendakan malam ini selalu mendapatkan jalan terbaik, terutama untuk masyarakat lingkungan kita khususnya dan umumnya masyarakat Alas Malang yang kita cintai. Lebih daripada itu, bapak-bapak dan ibu, mari kita jangan bosan-bosan dengan selalu mengharap mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan pada baginda Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan dan jasa beliaulah kita sekarang berada di alam yang damai, penuh kebersamaan. Yang awalnya kita tahu bahwa yang terkenal dengan zaman jahiliyah tidak mengenal siapapun, dan kita harus bersyukur pada saat ini karena perjuangan beliau lah. Maka saya sampaikan sekali lagi, selalu mengharap sholawat dan salam selain pada Rasul kita, mudah-mudahan tersampaikan juga pada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian, ada yang kelewatan ya, hadir juga KIM ya, kelompok informasi masyarakat. Kita punya lembaga yang namanya kelompok informasi masyarakat. Ini
Jadi setiap langkah dan kegiatan selagi diketahui oleh Kim ini, anggotanya tersebar di dusun-dusun ini mesti diliput. Yang saya hormati dan saya banggakan juga hadir mengikuti acara ini. Atas nama pemerintah desa, pertama saya menyampaikan terima kasih atas segala kehadirannya. Dan harapan kami apa yang telah disampaikan tadi, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, kita hidup bermasyarakat dalam satu wadah lingkungan desa, kemudian dusun, kalau RW sama wilayahnya, membawa beberapa RT, kemudian hidup di lingkungan RT. Jadi yang namanya satu kelompok pasti ada hal ketidaksamaan. Ketidaksamaan dalam artian beda pendapat itu wajar-wajar saja. Karena kita semua, apa yang saya katakan, kita adalah sebagai tokoh dan panutan. Setiap masalah ya paling enak begini ini. Jadi kita kumpul, ya, bisa tercatat orang nih, santai saja ya tercatat orangnya. Jadi terkait dengan apa yang telah dilakukan ini sangat bangga sekali. Yang pertama, adanya musola. Pak pengasuhnya diundang, Yasmin. Oh, Kamatura, tapi udah anak, nah itu penerusnya itu, pemantau, calon pengasuh pesantren Darul Ulum. Jadi yang asal muasalnya ini, menurut cerita di lingkungan, desa aja tak bisa menyentuh bapak-bapak ya. Akhirnya masyarakat lingkungan secara kompak itu berbuat. Gitu. Apa tak bunga? Ya bunga. Pol-kompol Pak. Ya di rumahnya Pak Nuri pada waktu itu ya. Saya diundang, saya datang, kemudian kita bahas bagaimana musola. Jawaban singkatnya Madura, ya rombo, kayak itu Pak. Betul apa tepat ya rombo sama lolo. Akhirnya kita sepakat musyawarah, akhirnya ketemu titik permasalahan, musola bocor diperbaiki. Itu. Ketika saya datang beberapa hari kemudian, gitu, terkejut saya. Itu. Saya asal muasalnya hanya beberapa kepentingan yang harus diperbaiki. Saya salah cuman kebocoran itu, tapi bocornya genting ya, bukan bocorannya lain-lain ya. Bocoran genting. Akhirnya diperbaiki. Mungkin sikapnya ketua panitia dan seluruh pengurus dan masyarakat lingkungan akhirnya begitu megah. Setelah ketiga kalinya saya datang, ya biar ada teng malolo nyaman Mbak Tenggi nyumbang sekadari tebung pote setrikaan sebung boleh sama negaan. Jadi saya bangga sekali dan bersyukur itu yang asal muasalnya ini musola sedemikian rupa sehingga saat ini keberadaannya luar biasa, dan gerakan panitia pun itu perlu ditiru oleh dusun-dusun lain. Itu dusun-dusun lain kadangkala kalau asalnya begitu sampai begitu sekarang ini biasanya bulanan. Lah tekan ketua panitia nanya nyemplong biasa dari jangan ketua panitia. Jadi segala bentuk bantuan itu tertuang dalam laporan yang disampaikan. Itu yang disampaikan tertuang. Nah, ini.
Jadi masalah musola saya kira cukup bisa kita bicarakan di forum intern RT, intern lingkungan, tidak perlu kita permasalahkan. Itu yang pertama. Jadi atas nama pemerintah desa sekali lagi terima kasih atas peran saudara, tidak hanya tenaga ya, pikiran itu, pikiran dan lain sebagainya, sehingga terwujudlah suatu bangunan yang sedemikian rupa. Jadi cukup membanggakan bagi kami. Jadi ketua panitia dan seluruh jajaran pengurus ini lengkap ya. Jadi tidak perlu kita jagalah kekompakan, karena setelah musola ini masih ada dan harus kita berlanjut untuk merencanakan hal-hal lain yang bermanfaat, apalagi musola tempat ibadah. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan yang kita lakukan itu kadang-kala orang menanggapi macam-macam. Sering saya katakan bahwa baik kata saya belum tentu kata orang lain. Kadang-kala begitu. Kalimat yang kedua yang pantas untuk tempat ibadah pernah saya sampaikan. Memang saya tekankan pada Pak Nuri pada waktu itu, laporannya Pak Nuri ya panitia kan itu pada buku, nah itu samaan itu lah. Ya kalau ada permasalahan di situ kita bicarakan di intern. Jangan sampai orang luar dengar, itulah malu kita. Yang penting ada catatan dari Pak Bendahara ya, Pak Saiful menyampaikan ini apa konsep penerimaan dan pengeluaran sudah. Jadi masalah itu intern. Kalau kita bahas di sini langkah lain umpamanya ada masalah, tapi mudah-mudahan tidak ada masalah, dan saya yakin tidak akan ada masalah ya, karena kita tahu berangkat dari niat. Ini tempat ibadah, kita perbaiki, apapun kita korbankan, kan begitu. Karena jangan sampai niatan baik dan niatan suci itu tercemar gara-gara tingkah kita sendiri. Itu ala lain dimusyawarahkanlah di intern. Terus yang kedua, mohon maaf dengan terpaksa karena kita ini sebagai jembatan, Pak Tenggi itu sebagai jembatan sesuai dengan visi misi kami dulu. Pak Tenggi ini kak bendera aja ongkun Pak Tenggi kalau diartikan kalau timena bahasa itu mau diartikan ini badan geledak dari daja iki bakal lauk, dari lauk iki bakal daja akhirnya ecek-lecek lah, sama seperti kejadian di Karangpolo sekarang. Tapi ini wajar ya, wajar atas dasar permohonan masyarakat tentang mohon maaf Pak RT, ini Pak RT sudah menghadap saya sebenarnya ya. Jadi segala apa yang terjadi beliaunya tahu ya. Kemudian menghadap saya tentang kedudukan jabatan ini. Jadi kita akan membicarakan hal yang satu itu, hal tentang kepengurusan RT 2 RW 5. Kalau kita mengacu pada Permendagri nomor 18 tahun 18 tentang lembaga adat desa dan lembaga kemasyarakatan desa ini, jadi di situ panjang, tidak perlu banyak yang sudah paham tentang aturan itu. Ini pakarnya, bukan pahar ya, tapi pakar bener. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat ini, bukan satu orang ini. Jadi masyarakat ya pada intinya ini menghendaki reformasi
pengurus RT. Beliau dan mereka yang datang ke saya tidak karena RT begini, begitu, karena mengacu pada RT sebelah, Pak. Ini RT sebelah itu direformasi, tapi namanya reformasi boleh Pak RT pilihan lagi. Ini menurut permintaan masyarakat di luar inilah, di luar ini. Nah, nanti bagaimana dan bagaimana silakan Bapak sampaikan melalui forum ini. Apa saya harus menunjuk, apa saya harus bagaimana, atau tidak usah, silakan. Saya buka pendapat dan saran Bapak untuk permasalahan tentang judulnya itu reformasi pengurus ketua RT ya, ketua RT yang diminta. Saya toko salah usulannya. Jadi itu ya, reformasi ketua dan pengurus RT 2 RW 5. Jadi sengaja orang-orang yang apa namanya yang berkeinginan tidak saya undang itu pada saat ini. Jadi yang menyampaikan surat ini adalah mereka yang berkehendak untuk mengadakan reformasi. Menurut saya kan tidak ada masalah sebenarnya, menurut saya, karena ini adalah suara rakyat, perlu kami sikapi. Sekali lagi saya minta maaf pada Pak RT, juga pada Pak RW. Pak RW juga mengendaki, wah ini kamar repot. Iya memang, saya pun repot. Cuman karena ini kehendak rakyat, perlu kami jembatani, makanya saya ambil langkah untuk kami kumpulkan pada saat ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa hal-hal lain bisa kita bicarakan melalui acara yang khusus, namun pada saat ini kita fokus pada acara yang satu ini. Tentang apa yang menjadi isu bisa langsung nanti menemui saya. Tentang pertanggungjawaban sudah diserahkan oleh bendahara secara langsung itu ke saya. Pak ini Pak, rincian-rinciannya sudah jelas. Saya juga nerima apa adanya dari bendahara. Yang penting sekarang mari kita bahas yang permasalahan yang satu itu tentang apa ketua dan pengurus RT dengan judul reformasi RT 2 RW 5. Itu untuk sementara ya, kita bisa lanjut nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami secara dewasa, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menambah majunya khususnya masyarakat Karangpolo yang kita cintai bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Memang beberapa hari yang lalu ini kan dibahas reformasi RT Pak ya, yang paling penting. Masyarakat itu mengendaki reformasi. Nah, sekarang alasannya warga mungkin kejenuhan bisa juga, mungkin karena sudah waktunya yang berkarya. Mungkin nanti dengan adanya pemilih yang baru, mungkin ada wacana baru juga Pak, ada kegiatan yang baru juga. Ini yang saya tangkap dari masyarakat lingkungan. Nah, selama ini kayaknya vakum, tidak ada kegiatan apapun. Dan masa menghadapi seperti itu. Pada saatnya yang muda yang berkarya. Jadi hal yang biasa. Dinamika politik ini kan politik tingkat RT Pak, bukan politik tingkat nasional.
hanya perlu di tingkat RT saja. Semuanya dapat mendukung dengan adanya informasi ini. Mohon dapatnya nanti dari BP Desa untuk menjembatani. Tadi di sana oleh Pak Kepala BPD ada sistem voting dan sistem pemilihan yang dipanggil, betul Pak ya. Berbeda dengan Menteri Permendagri 18 juga. Tentunya yang paling enak supaya tidak ada proses, tetap pilihan aja. Jadi sesuai dengan hatinya masing-masing. Kalau sistem voting orang begini kan nggak datang semua Pak, kan repot, kan gitu. Dan apakah ada aturan tentang RT itu apa dibatasi umur atau tidak Pak? Ada umur Pak ya? Tidak ada umur. Cuma di sana di Kemendagri dibatasi 2 kali jabatan. 2 kali jabatan. Perannya berapa tahun? 5 tahun. Nah, mungkin begini, masyarakat mungkin juga ada yang ngerti, saya juga di sana udah lama juga, tahun 92 Pak saya di sana. Tadi saya katakan mungkin kejenuhan, kok nggak rubah-rubah kerjanya Pak RT gitu, mau menghadapi reformasi perubahan wahana wacana baru, itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan juga ada calon yang baru. Tadi kita mendukung program desa, kita dukung program RT pun kita dukung. Jadi kita tidak perlu menyahal lebar, ya, intinya warga mengendaki reformasi supaya ada perubahan yang muda yang berkarya. Ini. Maaf Bu Kasum, saya juga baru kali ini beliau ketemu Bu Kasum, selama ini sebenarnya ingin ketemu juga saya di sana. Ibu kita ya. Dan perlu saya sampaikan, kami juga bukan orang baru di sana Pak ya. Mungkin orang lama di sini, Pak RW juga orang lama, Pak RW orang lama, Pak Puji orang lama. Saya juga masuk 92 di sana, sudah cukup lama. Mungkin gantian RT itu dulu Pak Sajadi, benar kan? Pak Sajadi, terus Pak Abu, betul Pak? Pak Ketua RT? Pak Abu dulu ya? Oh Pak Sajadi, setelah itu dulu Pak Amsin, oh Pak Ipung, Pak Amsin, ya sudah berapa kali ganti. Saya di sana sudah 29 tahun. Intinya pada intinya mengharapkan ada reformasi dan kepengurusan baru, itu aja. Ini menurut yang kami tangkap di warga Pak. Itu yang biasa sampaikan, barangkali ada masalah masukan, tapi yang penting kita menghadapi data voting, karena yang tidak ada semuanya ada di sini harus pemilihan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa dan apa yang menjadi hal-hal yang tadi juga dibicarakan oleh Bapak Nuri juga, saya sendiri juga sebagai warga sangat menghargai bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat gunanya kembali juga untuk masyarakat. Walaupun toh di sini batasan pemilihan RT tidak mengenal umur, tapi batasan jabatan yang jelas ada waktunya. Dalam hal ini saya mengharapkan, karena jujur saja pilihan 3 kali, 4 kali itu saya dari panitia pilihan Pak. Bondo-bondo diwi, ngiterni diwi, ya lah. Jadi di sini jadi RT 1 tahun, 2 tahun, mundurnya itu harusnya kirim surat kepala desa, kirim surat kepada saya. Aneh tapi nyata, itu loh Pak ya. Ini tak buka aja terang-terangan dengan saya. Nah, jadi dalam masalah ini yang saya lakukan pemilihan itu dari Pak Abu ada satu kendala yang akhirnya menyatakan mundur, ya kembali kepada saya. Ya seperti pendapat salah satu dari Pak Nuri, mungkin juga pendapat dari warga yang lainnya, nantinya itu akan lebih baik kalau hal itu dilakukan pilihan. Nomor 2, setelah itu jadi pilihan Pak, tak ada sendiri Pak dengan saya. Bandani ya rapopo demi masyarakat, jedor jatuhnya 2 kalau enggak 3, kena Pak jadi. Ya,
Mari kena buah jadi nggak tutup sampai 2 tahun gegeran tuh habis apa saya nggak ngerti, tahu-tahu kirim surat mundur tuh hebat Karangpolo ya. Akhirnya pilihan lagi saya kena Pak Parisi dapat 1,5 tahun mundur lagi, banyak saya Pak kesel jadi panitia. Mudah-mudahan nanti kalau ada pemilihan saya usul lebih dahulu, lelah saya jadi panitia tapi saya akan support pemilihan ini. Itu Pak ya, saya lelah Pak 4 kali bener saya ya. Akhirnya tak pikir-pikir 3 ada yang tutup Pak dengan kejadian itu. Timbangannya kesuwen bahasa Jawa nih Pak, timbang habis dulu patoju santoso bareng saya napak 10 tahun lebih ya. Ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, dan alhamdulillah lagi dengan adanya reformasi ini saya mengharapkan dan mohon waktu kepada Bapak Kepala Desa merupakan satu usulan, apakah pilihan kepala RT ini dikembalikan kepada warga lingkungan yang mengadakan kepanitiaan pemilihan, atau dari desa monggo. Itu jujur saya support, tapi saya nggak mau jadi panitia. Saya buka-bukaan Pak, tutup poin ya, daripada saya lingkungan ngalor ngidul saya nggak mau seperti itu. Jadi saya mendukung apa yang dikehendaki Pak Nuri. Kalau itu dikehendaki oleh masyarakat, mudah-mudahan di Karangpolo akan bisa mendapatkan ET yang kredibel, angkutabel, bertanggung jawab, paham regulasi pemerintah. Ini harapan kami. Karena kita dituntut majunya zaman sekarang. Jadi saya tidak menghendaki siapapun nanti jadi ET dapat 1,5 tahun, 2 tahun mundur, saya nggak mengharapkan. Dan saya minta kepada tokoh-tokoh Karangpolo yang lainnya, kalau nanti dalam pemilihan jadi, saya sangat mengharapkan bisa berjalan dengan baik. Apapun kejadian di lingkungan, kalaupun toh tidak bisa menanggulangi dalam hal yang mungkin terjadi, kita dimusyawarahkan akan lebih baik di situ. Jadi saya menghendaki mudah-mudahan calon nanti itu bisa lebih dari 1. Kalau toh tetap 1, ya itu aja Pak Tinggi dengan buku kosong. Saya pengen tahu juga itu di Karangpolo itu benar-benar ini reformasi atau bagaimana. Nanti tahu-tahu yang maju 1 ditetapkan ya 2 aja Pak, dipilih aja, tetap pilih lawan buku kosong gitu aja. Yang menang ya sudah, berarti itu kan demokrasi Pak. Itu kayak pemerintah sekarang kan ada undang-undang baru, 1 calon bupati bisa maju, sekarang RT harus 2, 1 pilihan gitu Pak, ben enak Pak. Masalahnya dusun Karangpolo ini sangat mengharapkan hal-hal yang mungkin selama ini nggak ada. Salah satu contoh yang tadi disinggung oleh Pak Kepala Desa, mudah-mudahan dengan adanya musola yang baru ini, jiwa kita jiwa baru, kegiatan RT siapa yang terpilih itu bisa membuka kegiatan yang baru yang dulu pernah kita lakukan, saya lakukan pada waktu zamannya Pak Ari, almarhum Ari Basa. Pengajian itu setidak-tidaknya diadakan nanti suatu kegiatan yang di lingkungan. Ini harapan kami juga. Saya kurang lebih 2 tahun tinggal di situ ya. Tapi alhamdulillah karena 2 tahun di desa Alas Malang, tapi saya lingkupnya juga di hampir semua wilayah itu sudah saya lalui, baik sektor barat, tengah maupun timur ya. Baik, pada intinya begini Bapak ya, memang aspirasi itu diserap oleh masyarakat dan menyikapi hal itu, termasuk saya sendiri. Saya orang baru, tentunya bukan mengikuti arus, tetapi pada intinya mana yang terbaik itulah yang harus kita dukung.
Ya. Memang apa kata Bapak Ninggi tadi, kita berbuat baik, belum tentu orang lain itu akan menilai baik. Tapi kita harus berbuat baik terus. Iya kan Pak? Terkait dengan wacana nanti, kalau memang itu diadakan pemilihan secara pilihan, mungkin dari pihak desa, mungkin yang biar lebih kredibel, ya kan? Saya pun juga nanti kalau seandainya ya siap membantu Pak Nuri, saya termasuk tokoh-tokoh di sana akan mendukung. Ya, kapan pelaksanaannya? Saya rasa lebih tepat, lebih baik. Waktu saya jadi RT jadi 3 tahun sesuai dengan perda. Jadi setelah 3 tahun saya menyampaikan mengundurkan diri kepada kepala desa karena sudah waktunya 3 tahun. Alhamdulillah kebetulan Pak Puji sebagai bendahara tuh. Tangguh Pak Puji. Terima kasih Pak Puji. Kemudian panitia juga saya dengan Pak Puji yang lain, pemilihan RT yang lain juga tangguh juga Pak Puji. Terima kasih Pak Puji. Kalau sekarang apa yang disampaikan Pak Puji, jadi kalau nanti pembentukan panitia ya kami istirahat dulu, biar yang muda-muda kita mendukung. Yang pertama yang saya sampaikan memang kalau memang kehendaki masyarakatnya monggo kita dukung, cuman kalau Pak RT yang lama mau mencalonkan diri apa-apa enggak masalah kalau bersedia lagi. Ini enggak bersedia, sudah jenuh. Ya mudah-mudahan dengan pemilihan yang baru nanti menjadi RT yang baru, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Puji tadi kreatif memperhatikan aspirasi masyarakat tentang kemajuan RT. Jadi mudah-mudahanlah dengan reformasi ini ada perubahan yang lebih bagus lagi, bukan RT yang lama ini kurang bagus juga, lebih bagus lagi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Memang itu kehendak Pak Jito atau masyarakat di Karangpolo, karena pada malam hari ini termasuk sudah bisa mewakili masyarakat RT 2 RW 5 Karangpolo. Bagaimana harapan saya, bagaimana pada malam hari ini supaya para hadirin ini bisa menunjuk atau menumbuhkan calon, karena kalau untuk mengumpulkan yang seperti ini sulit kayaknya Pak Dini. Para tokoh dikumpulkan di tempat siapa, kemudian membicarakan tentang pemilihan itu sulit. Juga kita sebagai manusia yang berakhlak, mari kita bersama-sama menyikapi ini dengan baik dan dengan tawakal, agar nanti apapun keputusan yang akan diambil, apakah itu melalui proses pemilihan mekanismenya atau itu voting, yang jelas teman-teman di warga paling tidak sudah ada sosok yang bisa dijagokan sebagai ketua RT. Kalau itu semua sudah memungkinkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bapak-bapak tadi, saya pikir bisa dipercepat. Tetapi kalau itu masih belum ada
atau masih mencari siapa calon yang akan dijagokan untuk menjadi ketua RT, mari kita musyawarahkan dengan baik-baik sehingga apa endingnya nanti tidak ada kata-kata penyesalan. Dapat dipilih sesuai dengan hasil musyawarah mufakat. Artinya voting umpamanya itu boleh saja, tapi dengan catatan seluruh masyarakat yang mempunyai hak itu sepakat. Karena yang kumpul sini dijelaskan tadi cukup mewakili seluruh ini, mohon maaf Pak RW ya. Jadi saya jawab, karena ini mayoritas para hadirin ini menghendaki pemilihan, maka mau tidak mau desa sebagai apa namanya ya, pencetus dan pelaksana daripada seluruh aspirasi masyarakat yang ada di lingkungan ini secara pasti akan melakukan sistem pilihan sesuai dengan kehendak bapak-bapak.